Selamat pagi anak-anak semua. Namo Buddhaya. Kita jumpa lagi dengan Teacher Lucy. Teacher berharap kalian semua sehat dan tetap semangat. Hari ini kita masuk pembelajaran tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 1 dan 2. Kalian telah mengenal wujud benda. Ada benda padat, ada benda cair, dan juga ada benda gas. Kalian juga sudah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda itu dipanaskan, didinginkan, atau diletakkan di udara terbuka. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam adalah tanda kebesaran Tuhan. Marilah kita pelajari perubahan wujud di sekitar. Perubahan wujud benda yaitu 1 mencair, 2 membeku, 3 menguap, 4 mengembun, 5 menyublim, dan yang keenam adalah mengkristal. Yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1 dan 2 adalah perubahan wujud benda yaitu mencair dan membeku. Mencair. Mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Mencair dapat disebut juga meleleh atau melebur. Contohnya adalah es batu. Es batu yang semula berbentuk padat lama-lama akan mencair jika diletakkan di ruangan terbuka. Kemudian gula. Gula berbentuk padat akan mencair jika dipanaskan. Dan berikutnya adalah mentega. Mentega yang semula berbentuk padat jika dipanaskan akan mencair. Coklat. Coklat yang pada mulanya berbentuk padat lama-lama akan meleleh jika terkena panas. Nah, pernahkah kamu melihat proses mencair lainnya? Coba kamu perhatikan proses mencair dalam kehidupan sehari-hari ya. Benda padat jika terkena panas akan mencair. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahaminya, kalian dapat melakukan percobaan berikut ini. Jadi percobaannya bisa kamu buka buku tema kalian halaman 122. Bahan dan alat yang harus kita siapkan adalah 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral. Jadi ada 4 buah gelas plastik ya. Kemudian es batu, coklat, kapur, dan mentega. Langkah-langkah percobaannya pertama, masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. Jadi ini tadi 1 gelas isinya es batu, 1 gelas isinya coklat, 1 gelas isinya kapur. Nah ini juga kalau tidak ada kapur, kalian bisa ganti dengan tepung ya. Kemudian 1 gelasnya lagi diisi dengan mentega. Langkah yang kedua, letakkan gelas tersebut di ruangan terbuka. Terbuka jadi langsung terkena cahaya matahari ya. Diamkan selama 15 menit. Coba kamu perhatikan apa yang akan terjadi. Nah, tuliskanlah hasil pengamatanmu itu. Es dapat mencair jika suhunya mencapai 0 derajat. Besi dapat mencair jika dipanaskan sampai suhu 600 derajat Celcius. Suhu di mana benda mulai mencair itu disebut dengan titik leleh. Membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah air yang semula berbentuk cair atau benda cair, jika dimasukkan ke dalam freezer akan membengkak berubah menjadi benda padat. Kemudian minyak goreng
yang berbentuk cair, jadi berupa benda cair, akan menjadi beku atau padat jika disimpan di tempat bersuhu dingin. Selanjutnya, mentega. Mentega yang sudah cair karena dipanaskan, kemudian akan membengkak kembali jika didinginkan. Nah, perhatikan kemasan coklat berikut ini. Di sini ada coklat kemasannya beratnya 120 gram dan ada yang 60 gram dan ada yang 70 gram. Manakah coklat yang paling berat menurutmu? Apakah yang 120 gram atau yang 60 gram atau yang 70 gram? Nah, sudah pasti ya. Kalian semua tahu yang berat adalah coklat yang 120 gram. Nah, anak-anak, di sini Ibu Lani membuat kue coklat untuk merayakan ulang tahun Lani. Adapun bahan-bahan untuk membuat kue coklat adalah sebagai berikut. Jadi bahan-bahannya ini ya, kue coklatnya ada 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Nah, masih ingatkah kamu materi tentang berat? Jadi berat memiliki satuan baku dan tak baku. Satuan baku berat adalah gram, kilogram, dan ons ya. Kita sudah belajar ya. Kemudian satuan tak baku berat adalah butir, sendok teh, SDT itu ya singkatannya dari sendok teh ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak, dari bahan pembuatan coklat di atas, maksudnya kue coklat di atas, maka kalian dapat menuliskan satuan baku apa saja yang digunakan untuk membuat kue coklat dan apa saja satuan tidak baku yang digunakan pada resep kue coklat tadi. Tuliskan jawaban kalian pada kertas latihan kalian ya. Nah, anak-anak, di sini kita bisa lihat tangga satuan berat ya. Tangga satuan berat itu kita mulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram. Setiap turun satu tangga dikali 10. Ya, setiap turun satu tangga dikali 10. Nah, setiap naik satu tangga dibagi 10. Ingat ya. Hektogram sama dengan ons. Jadi di sini hektogram ini sama dengan ons. Jadi dibaca ons ya, sama dengan ons. Kita lihat 1 kilogram sama dengan 10 ons. Kita lihat kilogram ke hektogram, berarti kilogram ke ons ya. Karena hektogram kan sama dengan ons tadi ya. Jadi kilogram ke hektogram atau kilogram ke ons itu turunnya berapa langkah? Turunnya 1 langkah, berarti dikali 10. Nah, berarti 1 kilo sama dengan 10 ons. Paham ya? Kemudian 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Kita lihat dari kilogram ke gram itu berapa langkah? Hitung ya. 1, 2, 3. Nah, kalau turunnya 3 langkah berarti dikali 1000 ya. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, bagaimana dengan 1 ons? 1 ons itu berapa gram? Kita lihat. Ons tadi sama dengan hektogram. Jadi hektogram ke gram
atau ons ke gram. Berapa langkah turunnya? Hitung 1, 2. Berarti kalau 2 berarti 100. Jadi 1 ons sama dengan 100 gram. Paham ya anak-anak ya? Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup adalah 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, di sini ada gambar 3 buah botol sirup yang masing-masing beratnya adalah 600 gram. Nah, berapa gram berat dari 3 botol sirup tadi? Jadi berat dari 3 botol sirup adalah 600 gram ditambah 600 gram ditambah 600 gram sama dengan 1.800 gram, atau kita bisa tuliskan 3 dikali 600 gram sama dengan 1.800 gram. Buah yang digunakan untuk membuat es buah beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Jadi di sini ada 2 buah-buahan, yaitu buah pertama sepertinya dia buah pir ya. Kemudian yang buah kedua adalah buah stroberi. Nah, kita lihat berapa gram berat semua buah tersebut. Nah, buah pertama beratnya adalah, kita lihat ini jarumnya menunjuk ke angka 20 kg. Jadi di sini karena disuruh rubah berapa gram beratnya, jadi dari kilogram kita rubah ke gram. Ingat, tangga daripada satuan tangga berat. Ya, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kalau 20 kg berarti 20 dikali 1000 menjadi 20.000 gram. Nah, buah kedua, kita lihat di sini, buah kedua beratnya adalah 30 kg 300 gram, karena berlebih di sini 300 gram ya. Kita lihat ada 3 hitung, 1, 2, 3, ada 300 gram. Sekarang yang 30 kg ini kita jadikan ke gram. Nah, 30 dikali 1000 menjadi 30.000. Karena ini gramnya sudah sama satuannya, makanya 30.000 ditambah 300 sama dengan 30.300 gram. Maka berat semua buah tersebut adalah 20.000 gram ditambah 30.300 gram sama dengan 50.300 gram. Nah, pertanyaan yang kedua, buah manakah yang timbangannya paling berat? Berarti buah kedua, ya, buah kedua beratnya adalah 30.300 gram. Ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian, gula pasir itu digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir? Nah, karena di sini semuanya ditanya berupa kilogram, maka berarti kita bisa mengerjakan seperti ini. 5 kg dikurang 3 kg dikurang 1 kg sama dengan 1 kg. Jadi sisa gula pasir ibu adalah 1 kg. Nah, anak-anak, kalian bisa lanjutkan latihan pada buku tema 3, subtema 3 halaman 127 nomor 4 dan 5 pada kertas latihan kalian ya. Untuk mendapatkan karya seni harmoni dan indah, maka kita harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, tebal, halus, miring,
patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Bentuk juga dapat bermacam-macam, antara lain bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Warna, ada beragam warna. Warna primer. Warna primer adalah kelompok warna yang bukan hasil campuran warna lain, yaitu warna merah, warna kuning, dan warna biru. Warna sekunder. Warna sekunder adalah kelompok warna yang adalah hasil percampuran warna primer. Misalnya, warna jingga itu dihasilkan dari campuran warna primer, yaitu campuran warna merah dan kuning akan menghasilkan warna jingga. Warna sekunder tadi sudah, kita lanjut ke warna tersier. Warna tersier adalah kelompok warna yang dihasilkan dari percampuran warna primer dengan warna sekunder. Misalnya, warna jingga kekuning-kuningan adalah campuran jingga dengan warna kuning. Nah, kalian bisa cobakan dengan membuat aneka bentuk, aneka garis, kemudian kalian dapat mewarnai sehingga indah hasilnya. Anak-anak semua, setiap orang memiliki perannya masing-masing, baik di rumah, di sekolah, maupun masyarakat. Berikut beberapa contoh peran individu. Peran individu di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan rumah, ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, dan anak-anak berperan sebagai anggota keluarga. Di lingkungan sekolah, kepala sekolah berperan sebagai pemimpin sekolah, guru di sekolah berperan sebagai pendidik, dan siswa di sekolah berperan sebagai pelajar. Di lingkungan masyarakat, kepala desa berperan sebagai pemimpin yang ada di desa, ketua RW atau rukun warga berperan memimpin beberapa RT atau rukun tetangga, dan ketua RT atau rukun tetangga berperan memimpin beberapa kakak atau kepala keluarga. Manfaat pembagian peran. Manfaat pembagian peran adalah: pertama, pekerjaan semakin cepat. Dengan adanya pembagian peran, berarti tugas tidak dilaksanakan sendiri. Pembagian peran dapat menghemat tenaga dan waktu. Setiap anggota mendapat tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan perannya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Teacher berharap anak-anak semua dapat memahami, semangat terus belajar dari rumah, jaga kesehatan, dan jangan lupa cuci tangan dengan sabun setelah melakukan segala aktivitas kegiatan, dan jangan lupa menggunakan masker saat keluar rumah. Sampai jumpa di pertemuan